Baiklah, video kali ini akan membahas tentang matriks dasar dan operasi matriks. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data, sehingga mudah untuk diolah. Selanjutnya ada ordo matriks. Dijelaskan sebelumnya, matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matriks adalah M dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Perlu diingat bahwa M dan N hanya sebuah notasi, sehingga tidak boleh dilakukan sebuah perhitungan penjumlahan ataupun perkalian. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks kolom dan baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Sebagai contoh, diketahui matriks A sama dengan 2, 5. Ini merupakan matriks baris, dan contoh dari matriks kolom yaitu diketahui matriks B ini merupakan contoh dari matriks kolom, yaitu hanya memiliki satu kolom saja. Yang kedua ada matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama disebut matriks persegi. Matriks persegi memiliki ordo n. Contohnya diketahui matriks A sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, ini merupakan matriks persegi berordo 2. Contoh berikutnya, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Pada matriks B, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ini merupakan matriks persegi berordo 3. Yang ketiga ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Elemen-elemen matriks di bawah diagonal utama bernilai 0 disebut matriks segitiga atas. Dan elemen-elemen matriks di atas diagonal utama bernilai 0 disebut segitiga bawah. Sebagai contoh, diketahui matriks A satu, 2, 4, 0, 3, 5, 0, 0, 7. Nah, tadi dibilang bahwa matriks segitiga atas adalah elemen-elemen matriks di bawah diagonalnya bernilai 0. Nah, ini merupakan matriks diagonal dan di bawah dari diagonal utama ini adalah 0. Nah, selanjutnya untuk matriks segitiga bawah, diketahui matriks B 1, 0, 0, 6, 4, 0, 3, 2, 1. Nah, pada matriks B, ini merupakan matriks segitiga bawah. Tadi dijelaskan bahwa elemen-elemen matriks di atas diagonal utama bernilai 0 disebut segitiga bawah. Ini merupakan diagonal utama dari matriks B. Dan di atas diagonal utama bernilai 0. Maka ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks persegi A memiliki
elemen matriks AIJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J, atau elemen-elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0 disebut matriks diagonal. Contohnya matriks A sama dengan 1, 0, 0, 2. Nah, pada matriks yang berordo 2, ini merupakan matriks diagonal. Tadi dibilang bahwa matriks diagonal adalah elemen-elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0. Ini merupakan matriks diagonal. Dan di luar dari elemen dari matriks diagonal utama ini bernilai 0, maka matriks A disebut dengan matriks diagonal. Untuk contoh yang kedua, diketahui matriks B sama dengan 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 6. Nah, diagonal utama dari matriks B yang berordo 3 itu 2, 4, 6. Dan di luar dari elemen matriks diagonal utama yaitu 0, maka matriks B disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks skalar. Matriks skalar yaitu matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama disebut matriks skalar. Contohnya bisa kita lihat, diketahui matriks A sama dengan 5, 0, 0, 5. Nah, pada matriks A yang berordo 2, diketahui 5, 0, 0, 5. Tadi dijelaskan bahwa matriks skalar adalah elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Nah, pada matriks A, diagonal utamanya bernilai sama yaitu 5. Maka matriks A disebut matriks skalar. Untuk contoh yang kedua, diketahui matriks B 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Nah, pada matriks B yang berordo 3, diketahui 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Nah, diagonal utamanya yaitu 4 dan memiliki nilai yang sama, sehingga matriks ini disebut dengan matriks skalar. Nah, selanjutnya matriks identitas. Matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 disebut matriks identitas. Pada umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I. Contohnya, diketahui matriks A sama dengan 1, 0, 0, 1. Pada matriks A diketahui 1, 0, 0, 1, diagonal utamanya 1, maka matriks A disebut matriks identitas. Contoh yang kedua, diketahui matriks B 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pada matriks B, diagonal utamanya bernilai 1. Maka matriks ini disebut matriks identitas. Selanjutnya ada transpos matriks. Transpos matriks merupakan perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya, kolom menjadi baris. Nah, jika matriks A ditranspos, maka baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan begitu selanjutnya. Sebagai contoh, diketahui matriks A 1, 3, 4,
Maka transpos dari matriks ini yaitu menjadi 1, 4, 3, 6. Tadi dijelaskan bahwa transpos matriks yaitu baris menjadi kolom. Pada matriks A, barisnya yaitu 1, 3. Yang kedua 4, 6. Sehingga jika ditranspos akan menjadi kolom 1, 3, 4, 6. Contoh yang kedua, diketahui matriks B sama dengan 1, 3, 5, 2, 4, 6. Maka transpos dari matriks B yaitu menjadi 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, ini juga sama, tetapi matriks B berordo. Nah, jadi transpos dari matriks B yaitu 1, 3, 5, 2, 4, 6. Di mana diketahui tadi matriks B 1, 3, 5 yaitu posisinya sebuah kolom. Jika ditranspos maka menjadi baris. Begitu juga dengan 2, 4, 6. Sebelum ditranspos merupakan kolom. Setelah ditranspos maka dia akan menjadi baris. Operasi matriks. Operasi hitung matriks pada penjumlahan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua matriks dapat dijumlahkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Contohnya, diketahui matriks A 2, 4, 6, 8 dan matriks B 3, 5, 7, 9. Nah, kedua matriks ini bisa kita jumlahkan karena memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Maka A ditambah B sama dengan 2 ditambah 3, 4 ditambah 5, 6 ditambah 7, 8 ditambah 9. Maka didapat penjumlahan dari matriks A dan B 5, 9, 13, 17. Pada penjumlahan matriks, kita jumlahkan baris pertama dan kolom pertama pada matriks A dengan kolom pertama dan matriks pertama dari matriks B. Begitu selanjutnya. Nah, yang kedua ada pengurangan matriks. Seperti halnya operasi hitung penjumlahan matriks, syarat agar dapat mengurangkan elemen-elemen antar matriks adalah matriks harus memiliki ordo yang sama. Contohnya, diketahui matriks A 10, 8, 6, 4 dan diketahui matriks B 5, 3, 2, 1. Nah, pada pengurangan sama dengan penjumlahan matriks. Maka langsung bisa kita kurangkan karena kedua matriks memiliki ordo yang sama. Nah, kita kurangkan baris pertama dengan
baris pertama di matriks A dengan baris pertama dan kolom pertama di matriks B. Sehingga 10 dikurang 5, 8 dikurang 3, 6 dikurang 2, 4 dikurang 1. Maka penjumlahan dari kedua matriks ini adalah 5, 5, 4, 3. Selanjutnya ada perkalian matriks. Untuk yang pertama, perkalian dengan skalar. Nah, pembahasan operasi hitung matriks selanjutnya yang akan dibahas adalah perkalian matriks. Perkalian matriks yang akan dibahas di bawah adalah perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Selengkapnya simak operasi hitung perkalian matriks di bawah. Cara melakukan operasi skalar pada matriks adalah dengan mengalihkan semua elemen-elemen matriks dengan skalarnya. Jika K adalah suatu konstanta dan A adalah matriks, maka cara melakukan operasi perkalian skalar dapat dilihat melalui cara berikut. Nah, tadi dijelaskan bahwa perkalian dengan matriks skalar, kita hanya mengalihkan semua elemen-elemen matriks dengan skalarnya. Maka, jika diketahui konstantanya 3 dan matriks A-nya sama dengan 3, 5, 7, 9. Maka K dikali A sama dengan 3 dikali matriks A, 3, 5, 7, 9. Maka kita kalikan konstanta ke setiap elemen matriks A, yaitu 3 dikali 3, 9, 3 dikali 5, 15, 3 dikali 7, 21, 3 dikali 9, 27. Nah, selanjutnya ada perkalian dengan matriks. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, syarat 2 buah matriks dapat dikalikan jika memiliki jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ordo matriks, hasil perkalian dua matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Contohnya, jika diketahui matriks A sama dengan 3, 1, 5, 4, dan matriks B 2, 6, 7, 5. Nah, tadi syarat perkalian yaitu jika memiliki jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah matriks baris kedua. Nah, pada matriks A jumlah kolomnya 2 dan pada matriks B jumlah barisnya 2. Maka bisa langsung kita kalikan. Sehingga A dikali B sama dengan 3, 1, 5, 4 dikali matriks 2, 6, 7, 5. Nah, kita kalikan 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 7. 3 dikali 6 ditambah 1 dikali 5. Selanjutnya 5 dikali 2 ditambah 4 dikali 7. Lalu 5 dikali 6 ditambah 4 dikali 5. Nah, pada perkalian kita kalikan baris pada matriks A dengan setiap kolom pada matriks B.
Begitu selanjutnya untuk baris kedua, kita kalikan dengan kedua kolom dari matriks B. 27, 65. Sehingga A dikali B sama dengan 3 dikali 2, 6, ditambah 7, tambah 18 ditambah 5, 10 ditambah 18, 30 ditambah 20. Maka A dikali B sama dengan 13, 23, 38, 50. Nah, maka hasil dari perkalian kedua matriks 13, 23, 38, 50.